kaget atau tidak kebingungan ya. Itu kemarin kita sudah mempelajari mengenai apa saja patofisiologi yang bisa menyebabkan terjadinya tukak peptik, gastritis ya. Dan hari ini kita akan membahas mengenai farmakoterapi dan pengobatan rasional terhadap penyakit dispepsia, kemudian nanti ada penyakit tukak peptik dan ada tambahan mengenai penyakit GERD ya. Oke, sebelum kita mulai, kita review kembali mengenai apakah itu penyakit dispepsia ya. Definisi dispepsia berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata dis, berarti buruk, kemudian peptein yaitu pencernaan ya. Jadi ini merupakan etimologinya dari bahasa Yunani ya. Kemudian dispepsia merupakan kumpulan dari perasaan tidak nyaman atau nyeri pada abdomen bagian atas ya. Jadi pada perut atau saluran pencernaan bagian atas dan atau bagian bawah. Bagian bawah berarti kan kemungkinan pada usus ya, usus kemarin duodenum. Kemudian salah cerna indigestion mungkin digunakan oleh pasien untuk menggambarkan dispepsia gejala regurgitasi atau flatus ya. Regurgitasi atau flatus semacam gas ya yang naik karena adanya kelebihan asam di dalam lambung atau dalam kerongkongan. Dispepsia fungsional didefinisikan sebagai sindrom yang mencakup satu atau lebih dari gejala-gejala berikut seperti perasaan perut penuh setelah makan, cepat kenyang, rasa terbakar di ulu hati yang berlangsung sedikitnya dalam 3 bulan terakhir dengan awal mula gejala sedikitnya timbul 6 bulan sebelum diagnosa ya. Jadi teman-teman kita sudah membahas mengenai apakah itu dispepsia fungsional dan non fungsional ya. Kalau fungsional berarti sudah jelas penyebabnya, dispepsia atau kumpulan tidak nyaman pada perut bagian atas dan sebagian bagian bawah itu ada jelas karena faktor apa? Biasanya karena faktor adanya luka pada lambung atau tukak peptik ya. Namun ada beberapa contoh dispepsia yang memang tidak diketahui penyebabnya, namanya dispepsia non fungsional ya. Kalau yang sudah jelas namanya fungsional, yang tidak jelas namanya non fungsional ya. Kemudian gejala-gejala yang paling dominan rasa tidak nyaman itu seperti perut penuh setelah makan ya, rasanya itu membesek ya, kalau orang Jawa bilang ya, membesek begah gitu ya. Kemudian cepat kenyang ya, dikit-dikit tidak makan kenyang ya, kenyangnya karena kenyang angin ya, kenyang gas ya. Kemudian rasa terbakar di ulu hati, jadinya bagian atas perut ini antara rongga diafragma dengan perut ini ya, ada posisi ulu hati di tengah sini, tengah atas ini. Jadi rasanya itu seperti sereset, rasanya terbakar. Kemudian paling lama gejala ini timbul selama 3 bulan ya. 3 bulan dengan awal mula gejala sedikitnya 6 bulan sebelum diagnosa. Jadi kemungkinan rasa ini sudah agak lama diderita oleh seseorang ya, antara range 3
3 bulan biasanya sampai 6 bulan ya. Jadi ini sudah dirasakan tapi biasanya tidak pernah diobati, jadi dibiarkan saja rasa tidak nyaman itu, kemudian nanti akan semakin lama semakin memburuk dan rasa tidak nyamannya akan semakin besar ya. Kemudian klasifikasi dispepsia ya. Dispepsia dibagi menjadi 2 yaitu organik dan fungsional ya. Maaf tadi saya bukan fungsional itu yang non organik ya atau non ulkus, maaf. Kemudian dispepsia organik yaitu dispepsia organik bila telah diketahui adanya kelainan organik sebagai penyebabnya. Sindroma dispepsi organik terdapat kelainan yang nyata terhadap organ tubuh, misalnya buka, lambung, usus 12 jari, radang pankreas, radang usus dan lain-lain ya. Jadi tadi maaf saya salah, yang dispepsia organik ini yang sudah diketahui penyebabnya ya, yang jelas-jelas spesifik menyebabkan terjadinya rasa tidak nyaman tersebut ya. Seperti ini tadi, adanya buka di lambung, adanya buka di usus 12 jari, adanya radang di pankreas ya, sudah jelas. Kemudian yang fungsional atau non ulkus DNU, dispepsia non ulkus, itu yang penyebab utamanya itu tidak begitu diketahui ya. Tapi biasanya dispepsia fungsional ini diderita karena adanya kelainan atau gangguan struktur organ berdasarkan dari pemeriksaan klinis, laboratorium, radiologi, dan endoskopi. Ya, jadi penyebabnya bukan karena adanya kelainan pada saluran atas, namun ada penyebab-penyebab lain yang bisa mencetus terjadinya dispepsia ini. Ya, biasanya karena orang yang terkena sinar radioaktif pada orang yang sedang menjalani kemoterapi. Kemudian ada karena penggunaan obat-obat lain ya yang mengiritasi lambung seperti obat-obat non steroid antiinflamasi, kemudian obat-obatan yang lain yang mungkin bisa merangsang terjadinya dispepsia ini. Jadi bukan karena penyebab adanya kelainan di saluran pencernaan atas, namun karena adanya kelainan pada struktur organ lain ya. Biasanya pada dispepsia fungsional ini untuk menegakkan diagnosa digunakan pemeriksaan khusus ya, seperti dimasukkan semacam kamera ke dalam kerongkongan, namanya itu prosedur endoskopi ya. Nanti dilihat apakah ada kelainan, ataukah ada peradangan, ataukah ada ulkus atau luka ya, nanti dilihatnya menggunakan endoskopi. Kemudian hasil-hasil lab yang mungkin ada korelasi dengan terjadinya dispepsia ini ya. Jadi dibedakan organik itu yang jelas penyebabnya pada pencernaan atas atau pada usus, kemudian yang dispepsia fungsional atau dispepsia non ulkus itu disebabkan karena penyebab yang bukan karena pencernaan atas ya. Kemudian etiologi atau penyebab terjadinya kejadian dispepsia yang paling dominan yaitu karena masalah gastrik ya. Gastrik, adanya gangguan atau penyakit dalam lumen saluran cerna seperti buka gaster, duodenum, gastritis, tumor, kemudian infeksi Helicobacter pylori. Ini yang paling besar ya, karena memang adanya luka pada lambung, pada usus 12 jari, atau adanya tumor ya, tumor kolon biasanya, atau tumor lambung ya. Kemudian adanya infeksi HP ya, Helicobacter pylori, itu yang paling sering sekali menyebabkan terjadinya dispepsia. Yang kedua yaitu karena stres ya. Stres itu cukup memiliki peranan yang cukup besar terhadap terjadinya kejadian dispepsia ya.
Karena jika orang mengalami stres, otomatis dia akan lebih banyak memproduksi asam di dalam pencernaan, ya. Asam itu bisa timbul karena dibentuknya gas HCl, ya, asam klorida. Kemudian dia lama-kelamaan akan mengiritasi lambung, kemudian akan mengikis mukosa di dalam dalam dinding lambung. Kemudian jika mukosa sudah berkurang atau menipis, nanti jika ada pencetus dari luar yang bersifat iritatif akan semakin gampang menimbulkan terjadinya luka. Stres akut dapat mempengaruhi fungsi gastrointestinal dan mencetuskan keluhan pada orang sehat. Adanya penurunan kontraktilitas lambung yang mendahului keluhan mual seperti pemberian stimulus berupa stres, ya. Jadi memang stres ini kalau dalam pengobatan dispepsia, gastritis, atau benak peptik itu nanti perlu kita sampaikan kepada pasien bahwasanya pengobatan secara non farmakologi memang harus bagaimana seseorang untuk bisa memaintain agar tidak stres secara berlebihan, ya. Gimana caranya? Karena stres itu akan cukup menyumbang andil yang cukup besar terjadinya dispepsia. Yang ketiga yaitu drug atau obat-obatan, ya. Obat-obatan kemarin sudah kita bahas. Yang paling dominan yaitu obat-obatan OAINS, obat anti-inflamasi non steroid, ya. Ini biasanya ikatan-ikatan obat yang memang bersifat asam, ya. Kemudian contohnya yaitu seperti aspirin, itu pasti aspirin, nama lainnya yaitu Aspilet, ya. Aspirin itu sama biasanya obat yang digunakan untuk pengencer darah, ya, pengencer darah atau antiplatelet. Kemudian beberapa jenis antibiotik, ya, biasanya antibiotik itu ya bagi sebagian orang itu akan menyebabkan terjadinya iritasi lambung juga, ya. Oleh karena itu jika kita akan memberikan obat antibiotik pada saat kita besok praktek, ya, kita perlu ditanyakan kira-kira sebelum kita memberikan perlu kita lakukan assessment terlebih dahulu. Kira-kira Bapak dan Ibu jika meminum obat misal antibiotik seperti amoxicillin, apakah perutnya sakit atau tidak? Perlu kita sampaikan apakah terjadi reaksi hipersensitivitas seperti alergi atau tidak, ya. Karena jika kita tidak menanyakan hal itu terlebih dahulu, otomatis kalau kita sudah memberikan dan terjadi peristiwa keluhan di lambung atau nanti terjadi yang paling parah terjadi hipersensitivitas, itu yang otomatis kita juga akan menjadi salah juga, ya, atau menjadi penyumbang terjadinya kejadian yang tidak diinginkan ini. Oleh karena itu ya semua obat-obatan yang kira-kira ada korelasi dengan lambung ya perlu kita tanyakan, ya. Biasanya antibiotik seperti amoxicillin itu cukup sering menyebabkan terjadinya dispepsia. Kemudian teofilin juga ada beberapa kejadian, yaitu obat-obatan yang digunakan untuk terapi asma, ya. Asma teofilin itu golongan metilsantin yang lama, ya. Itu juga sering menyebabkan terjadinya iritasi lambung. Kemudian obat-obatan lain, ya, seperti obat clopidogrel dan yang merangsang lambung itu sering sekali digunakan. Oleh karena itu ya kalau kita sebagai apoteker bisa harus menyarankan kepada pasien untuk meminum obat tersebut setelah makan, ya, postcoitum atau setelah makan. Karena jika sebelum makan nanti otomatis langsung mengiritasi lambung, ya. Kemudian sebelum makan ya diberikan terapi untuk memberikan suasana basah di lambung, seperti meminum obat-obatan yang mengandung magnesium hidroksida atau aluminium seperti antacid. Kemudian obat-obatan seperti untuk menetralisir pepsin, ya, contohnya sukralfat itu diminum sebelum makan. Kemudian baru kita makan, nanti setelah itu baru kita meminum obat tersebut. Karena jika langsung nanti pasti akan menyebabkan iritasi, ya. Jika iritasi dibiarkan terus-menerus ya nanti akan menyebabkan terjadinya luka kemudian ada pendarahan. Nah, itu yang paling tidak diharapkan. Biasanya pendarahan terjadi pada lansia, ya, lama-kelamaan tidak diketahui nanti akan keluar bersama dengan feses darah tersebut sehingga akan menyebabkan terjadinya kekurangan darah.
dan endingnya akan HB atau hemoglobinnya akan ngedrop ya guys. Kemudian penyakit lain ya, penyakit lain juga bisa menyebabkan kejadian dispepsia seperti penyakit hepar atau hati, pankreas, sistem biliar, hepatitis, pankreatitis ya. Ya, penyakit-penyakit yang ada kaitan dengan sistem metabolisme ya, baik di pankreas ya, di hepar maupun di organ-organ yang ada kaitan dengan hati. Ya ini juga sering. Karena itu ya gejala orang sakit liver itu hampir sama dengan mah sebenarnya ya. Karena posisinya memang di atas dari lambung sini. Ya, hampir sama. Ya manifestasi dari dispepsia yang pertama pasti anoreksia ya, tidak nafsu makan. Kemudian mual dan muntah, ini yang sering karena sudah terbentuk gas banyak di dalam pencernaan ya. Jadi kalau kita makan pasti akan ada rasa menolak makanan tersebut karena memang sudah penuh dengan gas. Kemudian kembung dan sendawa, ini pasti nanti akan terbentuk regurgitasi atau glegeen namanya ya, itu pasti terjadi. Kemudian anemia defisiensi besi ini ya, bagi orang yang memang ada luka kemudian dibiarkan lama-kelamaan pendarahan tersebut tidak disadari dan menyebabkan terjadinya kekurangan atau defisiensi dari HB pada darah ya, hemoglobin. Kemudian nyeri atau rasa tidak nyaman di ulu hati ya, jadi memang gejalanya memang ada pada bagian ulu hati di atas pencernaan, itu yang sering nanti rasanya seperti terbakar pada ulu hati. Kemudian perut terasa penuh dan begah ya, ini jadi rasanya itu warak terus ya, kalau orang Jawa bilang ya, tidak nyaman ya, orang lapar juga tidak nyaman, orang perutnya terasa penuh dan begah juga tidak nyaman ya. Yang enak itu yang standar saja ya, tidak lapar, tidak begah ya, itu yang ideal. Kemudian nyari rasa tidak nyaman di ulu hati ini bisa karena penyakit GERD juga ya, penyakit gastroesophageal reflux disease. Jadi gasnya itu naik ke kerongkongan, naik ke ulu hati, sehingga menyebabkan rasa terbakar. Kemudian ini merupakan bagan patofisiologi kenapa kok bisa terjadi peristiwa dispepsia ya. Bisa dilihat ini dispepsia ada dua ya, yang sebelah kiri ini dispepsia organik, yang ini dispepsia fungsional ya. Ini penyebabnya karena stres nih ya. Kalau digambarkan hampir sama, ini semuanya terjadi peristiwa stres. Kemudian ini dirangsang atau diindus oleh karena pasien tersebut meminum kopi dan alkohol ya. Kemudian nanti ada perangsangan saraf simpatis kalau sudah stres. Kemudian dia akan merangsang CNS kita atau sistem saraf pusat kita untuk memproduksi asam klorida di lambung ya. Kalau sudah asam klorida dibentuk oleh karena rangsangan impuls dari saraf, kemudian ada rasa mual dan muntah. Kemudian mual dan muntah, kemudian ada kekurangan volume, apa ini nggak kelihatan nih ya. Kemudian yang kedua yaitu jika orang minum kopi dan alkohol, dia nanti akan langsung dia mengiritasi pada mukosa lambung ya. Kalau tadi bisa dilihat kalau stres nanti dia akan mengimpuls pada CNS ya. Langsung nanti CNS akan mengirim sensor ke pencernaan untuk memproduksi asam klorida. Kalau mekanisme kopi dan alkohol, dia akan langsung merespon terhadap mukosa lambung ya. Karena memang kopi dan alkohol itu sangat iritasi ya dengan flora di dalam pencernaan. Kemudian akan terbentuk vasodilatasi mukosa gaster ya. Kemudian nanti ini akan sama, nanti endingnya akan memproduksi asam klorida ya. Jadi yang membedakan kalau stres itu merangsang saraf di CNS terlebih dahulu, kalau kopi dan alkohol dia akan langsung merespon terhadap mukosa di lambung, akan mengiritasi secara langsung. Perubahan pola makan yang tidak teratur, obat-obatan yang tidak jelas, zat seperti nikotin, alkohol, serta adanya keadaan kejiwaan stres,
adanya bakteri Helicobacter pylori, pemasukan makanan menjadi minus sehingga lambung kosong. Kekosongan lambung bisa membuat dampak erosi pada lambung, dampak gesekan antara dinding-dinding lambung. Dan demikian bisa membuat dampak peningkatan produksi asam klorida yang mau merangsang terjadinya keadaan asam pada lambung. Sehingga rangsangan di medula oblongata membawa impuls muntah sehingga intake tak adekuat baik makanan maupun cairan. Ya. Jadi kalau adik-adik sebagai seorang mahasiswa, makanlah yang teratur, ya. Makanan yang teratur, kalau biasa sehari 3 kali itu lebih baik, ya. Pagi sarapan, siang makan, siang, malam ya jangan terlalu malam makannya, ya. Jadi secara teratur, karena jika perut itu kosong itu akan lebih gampang jika ada makanan atau zat yang mengandung iritan seperti kopi, seperti yang lain, ini akan cenderung lebih mudah, ya, mudah terkena gesekan sehingga akan menyebabkan terjadinya luka, ya. Tapi kalau orangnya makanya baik, ya, otomatis jika ada iritasi dari luar ya akan cenderung tahan, ya. Tahan. Oleh karena itu ya dijaga, makanya jangan terlalu sibuk dengan kuliah oke, tapi makanya juga harus dijaga, ya. Kemudian dilihat dari tanda-tanda, ya. Keluhan pada dispepsia adalah nyeri atau rasa tidak nyaman pada perut bagian atas, ya. Tuh. Kemudian esophagogastroduodenoscopy, yaitu dapat dilakukan bila sulit membedakan antara dispepsia fungsional dan organik, terutama bila gejala yang timbul tidak khas dan menjadi indikasi mutlak bila pasien berusia lebih dari 45 tahun dan didapatkan tanda-tanda bahaya. Jadi prosedur pemeriksaan dengan esophagogastroduodenoscopy ini juga perlu dilakukan untuk membedakan apakah ini dispepsia ini disebabkan oleh karena peristiwa organik, ya, yaitu seperti kelainan pada lambung, pada usus 12 jari, atau penyebab lain, ya. Jadi perlu dilakukan pemeriksaan diagnosa menggunakan kamera. Kemudian pengelompokan klasifikasi dispepsia, ya, sehingga perlu dilakukan diagnosa banding, ya. Diagnosa banding kadang-kadang perlu dilakukan, yaitu untuk bisa membandingkan apakah ini benar-benar kejadian ini karena dispepsia atau penyebab lain, ya. Karena seperti orang misal sakit penyakit GERD itu, gastroesophageal itu, gejalanya hampir sama seperti orang kena angina pectoris, seperti orang kena jantung, sama-sama rasa terbakar di dada. Ya, betul, rasa terbakar itu bisa karena asam lambung yang naik dari pencernaan ke kerongkongan, bisa juga karena benar-benar orang tersebut mengalami serangan jantung atau angina pectoris, ya. Jadi perlu ditegakkan diagnosa pembanding, ya, apakah ini benar karena dispepsia atau karena penyebab lain. Kemudian pemeriksaan lab, ya, pemeriksaan lab juga perlu dilakukan. Biasanya diukur yaitu fungsi parameter metabolisme, ya, fungsi parameter hepar, seperti apakah ada atau tidaknya infeksi pada leukositosis, pankreatitis, ya, ini infeksi pada saluran hepar. Biasanya itu perlu karena gejalanya akan dominan sama dengan orang dispepsia, ya. Jadi perlu dilakukan pemeriksaan lab pembanding, ya. Kemudian USG atau ultrasonografi, ya, ini juga perlu dilakukan untuk melihat apakah rasa dispepsia ini terjadi karena penyakit lain seperti batu kandung empedu, ya, biasanya kalau sakit apa batu ginjal, ya, sama itu. Kemudian kolestitis atau adanya penimbunan lemak pada hepar, sirosis hepatis, ada kelainan kerusakan pada hepat dan sebagainya. Jadi perlu juga dilakukan pemeriksaan menggunakan USG, ya. Kemudian radiologi menggunakan ronsen, ya. Ronsen ini juga bisa digunakan untuk mengetahui apakah ada tidaknya kelainan yang bersifat penyempitan, stetonik, obstruktif, di mana skop endoskopi tidak dapat melewati, ya, karena memang ada bagian yang mungkin di pencernaan atau di bagian mana yang tidak bisa
dilakukan pemeriksaan menggunakan endoskopi, menggunakan kamera, ya harusnya digunakan radiologi, menggunakan ronsen. Nanti akan nanti terlihat gambaran secara nyata pada bagian perut mana yang misal terjadi penyempitan atau obstruksi. Ya, ini pemeriksaan-pemeriksaan yang bisa dilakukan untuk melakukan penegakan diagnosa apakah ini benar-benar dispepsia organik atau dispepsia fungsional atau dispepsia non ulkus. Ya. Kemudian penata laksanaan terapi yang paling umum atau paling general untuk orang yang mengalami dispepsia, ya. Yang pertama kali yaitu dilihat terlebih dahulu apakah terjadi dispepsia itu kurang dari 45 menit atau lebih dari 45 menit. Ya. Jika misal tidak sampai 45 menit, istilahnya hanya misal 30 menit, misal 25 menit, ya, itu cukup diberikan obat-obatan golongan PPI atau pompa proton inhibitor. Contohnya lansoprazol, omeprazol, pantoprazol, ya, yang obat-obatan yang akhirnya zol, pantoprazol, ya, lansoprazol sama-sama. Ya. Jika pasien tersebut diberikan terapi PPI ini akan memberikan terapi yang baik, misal dia diberikan PPI ini akan cenderung berkurang keluhannya, ya sudah, memang dia fix orang tersebut mengalami dispepsia. Tapi jika dia sudah berhenti, tidak meminum obat itu lagi dan dia sakit lagi, ya memang fix, ya. Jadi terapi berhasil dengan PPI atau blocker H2 atau H2 blocker bisa juga. Kemudian hasil buruk jika misal orang tersebut sudah diberikan PPI tapi tidak sesuai dengan yang diharapkan efeknya atau hasil buruk, bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan EGD atau tadi yang endoskopi tadi, ya, dilakukan pemeriksaan menggunakan kamera, ya. Kemudian selanjutnya sesuai dengan penetapan yang 45 menit setelah dilakukan EGD ini. Kemudian dispepsia yang ke kanan ini lebih dari 45 menit sakitnya. Dari sakit yang bisa disimpulkan, dispepsia ini bisa karena karsinoma. Karsinoma itu kanker, ya, tumor, ya, atau jaringan yang tidak diharapkan, ya. Itu harusnya dilakukan terapi, ya. Terapi ya pasti harus dilakukan kemoterapi, bukan terapi karena bukan terapi menggunakan obat-obatan untuk apeptik, ya, karsinoma, karena gejalanya juga akan sama, ya. Karsinoma atau kanker tumor digunakan terapinya pasti kemoterapi. Kemudian esofagitis atau adanya peradangan, ya, pada esofagus. Esofagus itu kerongkongan. Jadi tidak hanya bagian lambung dan usus 12 jari saja yang bisa menyebabkan terjadinya luka dan peradangan, namun pada kerongkongan atau esofagitis itu juga bisa terjadi peradangan. Itu digunakan terapi PPI, ya. PPI tadi sama dengan yang kurang dari 45 menit, menggunakan obat-obatan lansoprazol, omeprazol, ya. Kemudian jika berhasil, ya sudah berhasil, memang sesuai. Tapi jika memang tidak berhasil, perlu dilakukan pertimbangan pembedahan anti-reflux, ya. Karena biasanya esofagitis terjadi karena peristiwa penyakit GERD, ya. Kemudian perlu pertimbangan pembedahan, jadi diperbaiki itu membran atau sphincter pada kerongkongan itu biar nanti bisa menutup secara alamiah, ya, secara baik, ya. Jadi perlu dipertimbangkan pembedahan untuk membetulkan dari sphincter tadi. Kemudian gastritis ini pada lambung, ada luka dan ada peradangan, ya, ini biasanya perlu dilakukan kultur mikrobiologi terlebih dahulu. Apakah benar-benar ini karena penyebab lain non infeksi atau karena memang adanya infeksi Helicobacter pylori, ya. Jadi jika misal dia benar-benar karena adanya dari kultur tadi memberikan gambaran adanya infeksi Helicobacter pylori, ya otomatis dia
diberikan terapi eradikasi atau terapi menggunakan antibiotik ya, biasa menggunakan amoxicillin ya dalam jangka waktu 10 hari sepertinya ya. Kemudian Helicobacter pylori jika tidak ada ya diteruskan menggunakan terapi PPI seperti yang lain. Kemudian jika normal tidak ada keluhan penyakit ya digunakan terapi PPI terlebih dahulu. Kemudian jika hasilnya buruk tidak sesuai digunakan penelitian pH 24 jam ya, apakah mengalami GERD atau tidak. Dan jika berhasil ya sudah berhasil memang karena dispepsia ya. Jadi untuk menegakkan ini ya apakah terjadi dispepsia atau tidak ya juga bisa digunakan menggunakan terapi PPI ini ya. Ini memang kalau jalannya berkurang setelah minum obat PPI, kemudian akan kambuh lagi setelah tidak minum jangka waktu yang agak lama ya berarti dia memang karena dispepsia. Tapi jika tidak ya berarti memang ada penyebab lain yang perlu diteliti secara lebih lanjut. Ini gambaran mengenai terapi pada dispepsia ya. Kalau ini dilihat dari klasifikasi usia ya. Usia jika lebih dari 55 tahun atau adanya tanda-tanda bahaya ini langsung digunakan prosedur EGD atau endoskopi tadi. Kemudian usia kurang dari 55 tahun ya, dilihat yang pertama kali apakah ada kejadian infeksi Helicobacter pylori atau tidak ya, karena memang Helicobacter pylori cukup ganas ya, berada di dalam pencernaan atau menginfeksi saluran pencernaan ya. Jadi perlu dilakukan penegakan kultur mikrobiologi terlebih dahulu apakah ada Helicobacter pylori atau tidak. Jika memang iya ya nanti teruskan dengan treatment selanjutnya ya. Yaitu jika iya digunakan treatment tadi seperti eradikasi menggunakan antibiotik ya. Kemudian jika nanti dia tidak Helicobacter pylori ya pasti nanti dilanjutkan dengan terapi seperti tadi menggunakan PPI ya. PPI nanti endingnya semuanya akan pertimbangan EGD atau apa tadi yang endoskopi tadi. Itu hasil akhirnya jika pengobatan tidak bisa memberikan efek yang maksimal dipertimbangkan pembedahan ya atau EGD ini sudah non farmakologi lagi tapi sudah menggunakan tindakan. Kemudian ini merupakan penggolongan obat-obatan ya, ada dispepsia, pada gastritis ya, sama yaitu obat-obatan yang memang spesifik untuk pencernaan ya. Yang pertama tadi yang sudah saya sering sebutkan yaitu PPI ya, atau singkatannya proton pump inhibitor atau pompa proton inhibitor kalau orang Indonesia. Golongan ini mengatur sekresi asam lambung pada stadium akhir dari proses sekresi asam lambung. Jadi nanti dia akan langsung berefek atau melakukan mekanisme pada pompanya, pompa pembentuk dari HCl tadi ya. Kalau kita nanti dia akan mengikat agar asam di dalam pompanya tadi di pembentuk HCl tadi dia akan mengikat hanya hidrogennya, nanti otomatis HCl tidak akan bisa terjadi ya. Kemudian yang kedua yaitu cytoprotective ya. Cytoprotective yaitu menggunakan mekanisme prostaglandin sintetik seperti misoprostol dan
prostein selain bersifat sitoprotektif juga menekan sekresi asam lambung. Ini contoh yang kedua yaitu obat-obatan sitoprotektif, tapi contohnya misoprostol. Yang ketiga yaitu golongan prokinetik. Contohnya seperti domperidon, metoclopramid ini biasanya digunakan untuk mengatasi mual dan muntah. Ya. Nanti dia akan menggunakan mekanisme pada sistem saraf pusat, nanti dia akan mengimpuls agar tidak terjadi peristiwa mual dan muntah. Ya. Nanti kita akan bahas pada slide selanjutnya. Ya. Kemudian antasida ini yang sering sekali digunakan sebagai pengobatan standar pada fasilitis ya. Jadi antasida ini biasanya mengandung natrium bikarbonat, aluminium hidroksida, magnesium hidroksida, dan magnesium trisilikat. Contohnya banyak nama patentnya, ada Dixanta, ada Ufama, ada Gastrosip, ada Trianta. Banyak sekali obat-obatan yang mengandung Tilanta juga ya, obat-obatan yang mengandung logam-logam ini. Pemberian antasida jangan terus-menerus, sifatnya hanya simptomatis untuk mengurangi rasa nyeri. Ya. Jadi digunakan apabila rasa mual dan muntah itu tidak nyaman, itu diberikan sebelum makan ya. Antasida karena dia nanti akan memberikan suasana basah pada lambung sebelum makan. Kalau nanti makan, nanti dia akan lambung tersebut akan sudah terlapisi oleh logam-logam ini yang bersifat basah. Kemudian antikolinergik. Antikolinergik juga bisa digunakan ya untuk mengatasi keluhan dispepsia, dan kemudian antagonis reseptor H2 atau H2 blocker ya. Biasanya obat-obatan yang mengandung akhiran din, simetidin, ranitidin, famotidin ya. Kalau tadi PPI yang zol-zol, omeprazol, lansoprazol, omeprazol ya, pantoprazol. Kalau yang reseptor H2 itu yang berakhiran din, ranitidin, famotidin, simetidin. Kemudian golongan obat ini banyak digunakan untuk mengatasi dispepsia organik atau esensial seperti tukak peptik ya. Ini juga sering ya, kalau saya di apotek sering saya berikan, biasanya saya kombinasi ya antara obat-obatan antasida yang digunakan untuk membuat suasana basah di lambung, kemudian ditambah antagonis reseptor H2, ditambahkan lagi PPI. Karena jika salah satu saja biasanya tidak bisa maksimal hasilnya untuk orang yang sudah mengalami gejala kronis ya. Kalau mungkin masih akut atau masih barusan sakit mah ya mungkin oke lah kalau hanya satu obat, tapi kalau sudah memang kronis itu perlu dilakukan kombinasi agar bisa maksimal terapinya. Yang pertama yaitu golongan obat antasida ya. Ulcer peptik dapat terjadi di sepanjang gastrointestinal akibat kelebihan sekresi asam lambung, gastrin, pepsin, asam-asam 4 dan lain-lain ya. Jadi ulcer peptik ini yang pastinya terjadi karena sekresi asam lambung ya, adanya luka, kemudian terbentuk asam lambung yang berlebihan. Kemudian yang zat lain yang bisa menyebabkan ulcer peptik yaitu gastrin, pepsin, asam 4 ya. Kemudian faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya ulkus peptik ya, ini faktor dari eksternal. Ini tadi yang kita sudah bahas yaitu karena obat-obatan antisteroid inflamasi drug atau NSAID tadi ya. Biasanya digunakan pada terapi anti nyeri seperti tadi aspirin, kemudian seperti natrium diklofenak itu tuh anti nyeri, kalium diklofenak juga anti nyeri. Kemudian anti rematik, anti inflamasi, dan beberapa obat yang digunakan pada penyakit jantung koroner seperti aspirin tadi untuk mengecerkan darah, bisa digunakan untuk terapi orang-orang yang jantung koroner ya. Clopidogrel juga untuk orang-orang jantung koroner. Kemudian yang kedua yaitu infeksi oleh Helicobacter pylori ya.
Jadi oleh karena itu kita memberikan edukasi bahwasanya sebelum meminum obat-obatan anti steroid ini ya, kita harus memberikan antasida terlebih dahulu ya. Jadi memberikan suasana basah terlebih dahulu bagi lambung agar nanti jika obat-obatan ini masuk ya sudah netral ya, tidak ada proses mengiritasi karena suasana asam ya. Kemudian antasida dibagi menjadi dua, yaitu antasida non sistemik, contohnya itu garam-garam magnesium aluminium ya, ini yang non sistemik. Kemudian antasida sistemik, contohnya garam-garam kalsium dan natrium, tapi yang memang banyak ada di pasaran yaitu garam-garam magnesium dan aluminium, yaitu garam antasida non sistemik. Contohnya tadi magnesium hidroksida, aluminium hidroksida itu ya, yang sering di pasaran seperti Milanta, Dixanta dan lain-lain. Mekanisme kerja obat dari antasida yaitu menetralisir asam lambung dan meningkatkan pH gaster ya. Jadi obat-obatan ini membuat suasana atau pH dari lambung menjadi basah ya, meningkatkan pH. Nanti semakin naik pH-nya, otomatis suasana akan semakin basah. Begitulah sebaliknya, jika pH semakin turun, maka suasana akan semakin basah. Antasida non sistemik seperti tadi, contohnya garam dari magnesium dan aluminium, yaitu antasida yang paling banyak digunakan karena kationnya membentuk ikatan kompleks yang tidak diserap di usus halus ya. Jadi dia mekanismenya hanya di lambung. Kelompok ini memiliki kerja lebih lama dengan mengikat mukus lambung sehingga mampu memproteksi kontak langsung antara asam lambung dengan mukosa lambung. Ya, jadi dia mengikat mukus atau cairan pada yang melindungi atau memproteksi di lambung tadi agar bisa berikatan lebih lama dengan permukaan lambung ya. Pada penggunaan yang lama perlu hati-hati karena kemungkinan terbentuk batu ginjal atau empedu ya, karena nanti dari sisa atau dari residu garam magnesium aluminium tadi nanti lama-lama dia akan mengendap di ginjal, yang perlu diantisipasi ya. Jadi ya digunakan jika perlu saja, simptomatis saja, karena kalau sudah baik ya sudah di stop. Ini bukan antibiotik, bukan apa-apa. Jadi kalau memang baru sudah terasa enak, nyaman ya sudah di stop. Kelompok ini juga dapat menurunkan absorpsi tetrasiklin dan asam-asam empedu sehingga terbentuk ikatan kompleks yang tidak larut ya. Jadi perlu digunakan secara hati-hati jika akan meminum obat-obatan tetrasiklin ya, karena dia akan berikatan sehingga akan menyebabkan kompleks yang tidak bisa larut ya. Jadi perlu diingat-ingat, jangan sampai memberikan obat antasida bersamaan dengan obat antibiotik tetrasiklin. Contohnya itu garam magnesium, yaitu seperti silikar atau fosfat. Side effect-nya yaitu diare ya. Diare ini yang sering orang meminum antasid jadi diare itu bisa. Kemudian garam-garam aluminium ini kebalikannya, dia akan sembelit ya. Sembelit itu kebelen, konstipasi ya. Kalau magnesium akan menyebabkan diare, kalau aluminium akan kebalikannya, akan menyebabkan terjadinya sembelit atau konstipasi. Kemudian jika dikombinasi magnesium hidroksida dan aluminium hidroksida, efek sampingnya tidak bisa diabsorpsi ya, tidak bisa diabsorpsi tadi, oleh karena itu akan dibuang pada ginjal tadi ya, akan terkumpul di ginjal, akan menyebabkan terjadinya penumpukan di ginjal tadi. Kemudian dapat meningkatkan pH gastrik juice ya. Ya ini yang diharapkan ya, efek samping yang diharapkan, dia akan meningkatkan suasana basah tadi. Kemudian dapat mengabsorpsi pepsin ya, nanti dia pepsin yang menyebabkan iritasi lambung ini nanti dia akan diikat, diserap, diabsorpsi ya oleh magnesium dan aluminium. Karena itu biasanya yang banyak digunakan memang kombinasi ya, magnesium
bersamaan dengan aluminium. Kalau yang digunakan salah satu saja, magnesium saja atau aluminium saja, biasanya jarang digunakan di pasaran, biasanya kombinasi. Kemudian yang keempat yaitu magnesium trisilikat dan aluminium trisilikat, ya. Tadi hidroksida, sekarang trisilikat. Efek sampingnya yaitu antasida bertahan lama dan dapat mengabsorpsi pepsin, juga dapat meningkatkan pH gastrik juice atau meningkatkan asam di lambung, meningkatkan basa di lambung. Ini yang lebih baik magnesium trisilikat ini dibandingkan dengan hidroksida, ya. Carilah besok obat-obatan yang mengandung di literatur mengandung magnesium trisilikat karena bisa bertahan lebih lama bila dibandingkan dengan magnesium hidroksida atau aluminium hidroksida. Kemudian golongan yang kedua yaitu antasida sistemik. Contohnya yaitu natrium bikarbonat atau baking soda, ya. Baking soda itu bisa untuk roti, bisa untuk pengobatan juga ya sebenarnya. Dengan HCl lambung akan terbentuk NaCl, ya, natrium klorida, CO2 dan H2O. CO2 yang terbentuk akan merangsang sekresi gastrin, dapat meningkatkan pH gastrik juice. CO2 yang terbentuk dapat menyebabkan perut gembung dan sering bersendawa. Ya, jadi mekanisme dari natrium bikarbonat ini nanti akan sama-sama, ya, jadi dengan magnesium dan aluminium sama-sama akan meningkatkan pH juga, ya, membentuk suasana basa juga. Tapi penggunaan natrium bikarbonat dalam jangka waktu yang lama pada dosis tinggi harus hati-hati karena akan diabsorpsi, memperburuk dari hipertensi, gangguan ginjal dan kelainan dari jantung atau kelainan dari chronic hepatic failure. Maaf, saya lagi isoman hari ke-6 ini, jadi sering masih ada rasa batuk, ya. Kalau saya agak gatal di tenggorokan, langsung saya minum langsung kalsium karbonat. Ini juga digunakan untuk meningkatkan pH juga, ya. Kemudian natrium alginat ini yang jarang di pasaran tapi memang ada dalam jumlah yang kecil, ya. Tapi yang paling sering yaitu tadi hanya magnesium hidroksida, aluminium hidroksida, magnesium trisilikat, aluminium trisilikat, dan natrium bikarbonat juga jarang, ya. Yang paling sering ya ini aja, magnesium dan aluminium saja, ya. Kemudian golongan yang kedua setelah antasida yaitu golongan antagonis H2 reseptor, ya, atau nama lainnya yaitu H2 blocker. Merupakan antihistamin yang aktif pada H2 reseptor di lambung yang mampu menghambat sekresi kelebihan asam di lambung, ya. Jadi dia mekanismenya langsung pada reseptor H2 yang ada di dalam lambung, ya. Langsung bereaksi atau melakukan aksi pada reseptornya di reseptor H2 di lambung. Mekanisme kerja antagonis H2 reseptor yaitu menghambat aktivitas histamin, gastrin, pepsin pada reseptor H2 yang menstimulasi sekresi asam lambung dari sel-sel parietal. Mengurangi volume sekresi asam lambung, menghambat aktivitas asetilkolin, ya. Karena tadi dia langsung mekanismenya pada reseptor H2, berarti nanti jika ada gas yang akan timbul, otomatis nanti dia akan kuat, ya, akan kuat sehingga nanti sekresi asam lambungnya akan tidak terbentuk secara maksimal, ya. Otomatis nanti di suasana di dalam lambung akan netral atau tidak asam, ya. Jadi nanti dia akan membuat reseptor yang menerima H2 ini akan menjadi tidak bisa membentuk asam lambung lagi, ya. Kemudian yang kedua itu mengurangi volume sekresi lambung. Otomatis jika reseptor nanti sudah diblok atau di antagonis oleh H2 reseptor ini, otomatis nanti
sekresi asam lambungnya juga tidak bisa terbentuk, ya. Kemudian menghambat aktivitas asetilkolin, karena asetilkolin sebagai salah satu penyebab terjadinya peristiwa alergi, ya, alergi pada lambung, ya. Jadi biasanya obat-obatan yang untuk alergi, ya, seperti obat-obatan cetirizin atau yang lain biasanya dikombinasi dengan obat-obatan golongan antagonis H2 reseptor ini, ya, untuk bisa memaksimalkan tidak sampai terbentuk asetilkolin ini. Kalau terbentuk asetilkolin otomatis nanti akan terjadi alergi, ya. Penggunaan klinik yaitu untuk ulkus peptik reflux esofagitis, ya, untuk luka lambung atau untuk GERD biasanya. Efek sampingnya yaitu diare, pusing, bingung, sakit otot, dan hipergastrinemia, ya. Jadi ingat-ingat, antagonis H2 reseptor langsung bereaksi pada H2 reseptor di lambung, ya. Jadi dia akan mengikat ini sekresi H2 ini akan tidak terbentuk sekresi lambung secara berlebihan, ya, diingat-ingat. Contohnya tadi obat-obatan yang mengandung akhiran din, ya, simetidin, ranitidin, famotidin, nizatidin, roxatidin, ya. Ingat-ingat yang akhirnya din, ya, berarti golongan obat-obatan antagonis H2 reseptor atau nama lainnya H2 blocker. Kelompok obat ini efektif untuk terapi jangka pendek, umumnya membutuhkan terapi selama 4-8 minggu, ya, berarti sekitar 2 bulan maksimal. Dan untuk ulkus peptik dan 6-12 minggu untuk reflux, ya. Jadi untuk ulkus sekitar 1-2 minggu, 1-2 bulan, dan untuk reflux atau GERD biasanya sampai 6-12 minggu, ya. Jadi lebih lama pengobatan untuk penyakit GERD. Golongan yang ketiga yaitu proton pump inhibitor, ya. Mekanisme kerja dari PPI ini yaitu secara irreversibel akan menghambat H2, H+, K+, ATPase atau pompa proton, pompa gastrik hidrogen potasium adenosin trifosfat dari sel parietal lambung yang bertanggung jawab terhadap pengeluaran ion H2 ke lumen lambung, ya. Jadi mekanisme kerja dari PPI ini akan langsung bekerja pada pompanya, pada pabriknya asam lambung, ya. Kalau tadi antagonis H2 pada reseptor, pada yang penerima H2 ini di permukaan lambung, tapi kalau untuk PPI dia nanti akan langsung bermekanisme pada pompanya, pada sumber dari pembentuk asamnya, ya. Jadi nanti dia akan mengikat secara irreversibel atau menghambat secara irreversibel H+, K+, dan ATPase, sehingga nanti otomatis pembentukan HCl tidak akan terjadi, karena hanya pada ikatan HCl nanti hanya tidak terbentuk, otomatis tidak akan terjadi gas atau asam pada lambung, ya. Dengan sasaran langsung pada bagian terminal di pompa di produksi asam lambung menjadikan PPI lebih efektif daripada antagonis H2 reseptor antagonisida, karena dapat mengurangi sekresi asam hingga 90%, ya. Tadi hanya berada di lambung untuk antasida dan H2 blocker, tapi kalau ini langsung pada pabriknya, pada pompanya asam, ya, jadi akan memblok atau menghambat. Penggunaan klinis pada pengobatan menggunakan PPI yaitu digunakan untuk ulkus peptik, reflux esofagitis, kemudian gastropati, penggunaan OAIN, dispepsia, dan infeksi oleh Helicobacter pylori, ya. Jadi hampir semua penyebab terjadinya dispepsia, ya, seperti ulkus, GERD, gastropati, yes, ini saya kurang tahu apa artinya. Kemudian obat-obatan antiinflamasi, ya, gunakan obat-obatan PPI semua, ya. Jadi ini bersifat lebih luas kalau PPI. Efek
efek samping yang timbul yaitu nyeri kepala, diare, pusing, bingung, impoten, ya, kram, ya. Jadi perlu disampaikan juga ke pasien jika nanti efek samping yang mungkin timbul setelah minum obat-obatan PPE ya salah satunya yaitu ini. Ya, jadi kalau pasien mengeluhkan diare kok setelah saya minum obat mah tadi ya, ini ya karena diterangkan bahwa saya itu salah satu dari mekanisme kerja PPE yaitu ada menyebabkan terjadinya diare misalnya atau pusing atau nyeri kepala itu bisa. Yang termasuk obat-obatan golongan PPI yaitu omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol, esomeprazol ya. Jadi banyak sekali obat-obatan yang berakhiran zol ya. Jadi yang membedakan ini hanya generasi ya. Generasinya semakin kesini semakin mutakhir ya, pasti katanya akan semakin mutakhir juga ya. Yang lama ini contohnya omeprazol ini ya, omeprazol ini paling lama. Kemudian yang golongan yang sudah mutakhir yang sudah terkini contohnya pantoprazol ini sudah lebih terbaru, terupdate ya. Esomeprazol juga lebih baru lagi ya. Jadi semakin lama kan semakin ada pemutakhiran ya atau modifikasi untuk memaksimalkan mekanisme efeknya. Golongan obat dispepsia yang lain yaitu protektan mukosa lambung ya. Yang pertama contohnya bismut dan turunannya. Mekanisme kerjanya yaitu mengabsorpsi pepsin, meningkatkan sintesis prostaglandin dan menstimulasi sekresi bikarbonat endogen ya. Golongan-golongan obat yang mengandung bismut ya. Dia akan langsung memproteksi pada permukaan lambung atau mukosa lambung ya, dengan cara tadi mengabsorpsi pepsin ya, pepsin yang menyebabkan terjadinya gastritis tadi nanti dia akan diikat terlebih dahulu oleh bismut tadi. Kemudian sintesis prostaglandin ya, karena prostaglandin ada di dalam pencernaan ya. Jadi kalau prostaglandin produksinya dikurangi atau dihambat, otomatis dia nanti akan mengurangi sekresi dari mukus yang melindungi lambung juga ya. Contohnya yaitu bismut subcitras yaitu contohnya denol, bisubnitras, bismut subkarbonat antimah infeksi oleh Helicobacter pylori dan peptic ulcer ya. Tapi memang kenyataan di lapangan obat-obatan ini jarang digunakan ya, karena memang produksi yang ada memang tidak ada ya, jarang sekali. Kemudian yang kedua yaitu sukralfat, ini yang sering ya, kalau tadi bismut itu jarang memang di lapangan, tapi ya ada tapi sedikit ya. Yang kedua sukralfat merupakan kompleks antara aluminium hidroksida dengan sukrosa sulfat ya. Ini contoh obatnya kalau yang terkenal ini ya, terkenal seperti Impepsa ya, kemudian Molafat itu yang obat-obatan sukralfat. Jadi isinya yaitu aluminium hidroksida dan sukrosa sulfat, sama-sama memproteksi mukosa di lambung. Sukralfat dalam suasana asam akan melepaskan aluminium yang kemudian membentuk ikatan kompleks dengan glikoprotein. Kompleks yang terbentuk berikatan dengan mukus sehingga mengurangi degradasi mukus oleh pepsin atau asam lambung, menstimulasi sekresi bikarbonat dan produksi prostaglandin ya. Di mekanisme kerjanya ada beberapa macam, yaitu membentuk kompleks aluminium jika suasana asam, kemudian akan berikatan dengan mukus sehingga akan mengurangi degradasi mukus. Yang ketiga yaitu akan menstimulasi sekresi bikarbonat dan produksi prostaglandin ya. Jadi ini cukup efektif juga, biasa digunakan untuk pengobatan dispepsia sukralfat ini ya. Selain tadi obat-obatan yang sebelumnya, tapi kalau sukralfat ini bisa digunakan sama dengan antasida, yaitu sebelum makan, setengah jam sebelum makan ya. Ya nanti akan memproteksi atau memprotekkan dari mukus di lambung ya, dengan mekanisme kerja yang berbeda dengan antasida. Ya, kalau antasida membentuk suasana basah atau meningkatkan pH, kalau ini langsung melakukan
ikatan ya, ikatan dengan persin, dengan asam lambung dan meningkatkan produksi prostaglandin. Golongan selanjutnya yaitu misoprostol yang sama-sama memproteksi di lambung ya, mukosa lambung. Prostaglandin E dan prostaglandin I disintesis di mukosa lambung dan usus. Prostaglandin ini dibutuhkan untuk memproteksi sel mukosa gastrik dan intestinal oleh kelebihan asam lambung. Ya, jadi contoh dari misoprostol ini sebenarnya obat-obatan mah ya, obat-obatan mah yang memang memproteksi untuk bisa memproduksi prostaglandin. Ya, prostaglandin itu untuk bisa meningkatkan mukus tadi, dia bisa melindungi permukaan lambung secara lebih maksimal. Namun memang kenyataan di lapangan ya, saya bilang apa adanya, realita memang misoprostol ini disalahgunakan oleh masyarakat yang memang sudah tahu ini untuk mengukurkan kandungan biasanya. Tapi jangan sampai digunakan ya. Intinya nanti obat-obatan ini dimasukkan ke dalam vagina, kemudian dalam jumlah yang banyak sampai 10 tablet, biasanya nanti kandungannya akan gugur ya. Contohnya yaitu obat-obatan namanya Sitotek ya, Sitotek itu, kemudian Gastrol itu sama-sama isinya misoprostol ya. Di sisi lain dia memang sebenarnya berguna untuk memproteksi lambung, tapi biasanya oleh masyarakat side effect-nya atau efek yang tidak diharapkan digunakan untuk tadi menggugurkan kandungan ini. Nah, untuk bilang dibalik ya, memang kenyataan seperti itu. Jadi memang saya sampaikan apa adanya ya. Misoprostol biasanya diberikan harus dengan resep biasanya, karena ya kalau orang memang sudah cerdas sekarang ya disalahgunakan untuk mengukurkan kandungan tadi. Kemudian mekanisme kerja dari misoprostol yaitu menghambat sekresi asam lambung akibat rangsangan oleh makanan, histamin, mentagastrin dan kafein pada sel-sel parietal ya. Jadi langsung dia nanti akan melapisi ya permukaan dari lambung untuk bisa menghambat sekresi karena rangsangan makanan, kemudian histamin ya yang menyebabkan terjadinya sekresi di lambung. Meningkatkan aliran darah pada saluran cerna, sekresi mukus dan bikarbonat. Ya, ini mekanisme kerja dari misoprostol. Selanjutnya yaitu antiemetik atau antimutah. Ya tadi ini lebih bersifat simptomatik ya. Kalau antiemetik, antimutah ini, kalau tadi kan dia memblok atau memproteksi di lambung atau membentuk ikatan dengan mukus. Kalau antiemetik ini akan bersifat simptomatik. Jadi dia langsung menghentikan rasa mual dan muntah sebagai manifestasi dari dispepsia. Contoh yang pertama yaitu penggolongan antiemetik antagonis H1 reseptor. Merupakan antimutah yang disebabkan oleh rangsangan bahan-bahan yang terdapat di dalam lambung. Ya. Contohnya sinarisin, siklisin, dimenhidrinat, prometasin. Ini yang obat-obatan antimutah yang cukup lama ya. Contohnya dimenhidrinat ini antimo ya. Contohnya prometasin ini juga golongan lama juga ya. Tapi masih aja yang digunakan untuk mengatasi lambung juga ya. Tapi ya ini side effect-nya yang agak tidak nyaman nih, bikin ngantuk ya. Kemudian motion sickness ini ya. Motion sickness ya kalau orang bepergian sering ada rasa kalau sesuatu bergerak dia nanti akan mabuk, itu ya lebih cocok menggunakan obat-obatan ini ya, yang antagonis H1 reseptor. Contohnya dimenhidrinat tadi, seperti antimo tadi ya. Mekanisme kerja dari obat yaitu 4 jam setelah dimakan. Ya, jadi setelah dimakan nanti 4 jam kemudian akan menghasilkan efek. Lama kerja obat yaitu 24 jam. Ini yang pertama, yang golongan antiemetik antagonis H1 reseptor. Contohnya yang paling sering dimenhidrinat dan prometasin. Sinarisin juga ada di pasaran ya, tapi tidak banyak. Yang kedua yaitu antagonis muskarinik.
Contohnya hyosin. Mekanisme kerja dari obat yaitu menghambat aktivitas asetilkolin. Efek sampingnya mengantuk, mulut kering, pandangan kabur, retensi urin. Efek ini jarang muncul pada dosis terapi. Ini juga jarang pada pasaran juga. Yang ketiga yaitu antagonis 5-hidroksitriptamin atau 5-HT. Ya. Antagonis 5-hidroksitriptamin. Jadi obat-obatan ini merupakan neurohormonal yang terdapat dalam gastrointestinal yang bersifat antiemetik. Jadi nanti dia akan mengantagonis ya 5-HT atau 5-hidroksitriptamin atau serotonin. Ya. Jadi nanti dia akan bermanifestasi dalam CNS juga, di dalam dalam saluran saraf pusat ya. Contohnya yaitu ondansetron, granisetron, dan topisetron. Yang paling sering di pasaran yaitu ondansetron ya. Ondansetron itu akan menghentikan rasa mual dengan cara mengantagonis hormon serotonin atau 5-HT ini di dalam saluran CNS ya, atau dalam saraf pusat. Kemudian digunakan untuk mencegah dan mengobati muntah akibat penggunaan cytotoxic drug atau penggunaan obat-obatan untuk kanker biasanya ondansetron ini ya. Contohnya yang digunakan yaitu oral, IV, infus tetes, sakit kepala sebagai efek samping, dan gangguan lambung. Jadi biasanya di pasaran adanya oral dan intravena ya, yang diinjeksi menggunakan cairan ya, kenadi. Tapi yang paling sering memang oral yang untuk ondansetron. Kemudian turunan dari penotiasin, contohnya yaitu klorpromazin, ini juga sering. Kemudian prochlorperazin dan trifluoperasin, ini untuk yang golongan penotiasin. Kemudian yang terakhir yaitu antagonis D2 reseptor, contohnya domperidon, metoclopramid ya. Antagonis D2 reseptor namanya juga, kalau bahasa lainnya namanya obat-obatan prokinetik ya. Prokinetik sama dengan antagonis D2 reseptor. Contohnya domperidon, metoclopramid. Domperidon yang paling sering, nama patentnya itu Fometa ya. Fometa itu yang sering terkenal. Kalau metoclopramid, Primpran itu yang merupakan antagonis dopamin reseptor yang bekerja di sistem saraf pusat, tetapi pada dosis tinggi akan mengantagonis 5-HT3 reseptor ya. Jadi mekanisme kerjanya ada dua, yaitu mengantagonis dopamin pada dosis biasa, dan pada dosis tinggi akan mengantagonis serotonin atau 5-HT3 reseptor ya. Jadi nanti tolong tugas dari adik-adik untuk mencarikan ya nama obat-obatan dari masing-masing golongan ini, dijelaskan nama generiknya apa, nama contoh di pasaran produk patentnya apa ya. Minimal satu golongan ini 5 produk ya, diterangkan. Misal ini contoh domperidon, ini di pasaran produk patentnya apa saja yang mengandung domperidon. Kemudian semua obat-obatan ini tolong dicarikan nama patentnya, minimal 5 semuanya ya. Yang lebih dari 5 lebih baik, tidak ada masalah. Jadi nilainya akan semakin baik pula, tapi minimal nama paten yang dijelaskan pada masing-masing golongan ini 5, lebih dari 5 lebih baik ya. Yaitu tugas ini dengan harapan agar adik-adik nanti tahu kira-kira obat-obatan di pasaran yang sama dengan golongan ini, misal golongan PPI itu apa saja, yang isinya omeprazol apa saja, isinya lansoprazol apa saja. Jadi akan tahu kira-kira perbedaan antara satu golongan dengan golongan yang lain. Nanti saya buatkan link di Google Classroom-nya ya, nanti tolong dikirimkan di Google Classroom. Selanjutnya yaitu masih tersisa waktu sedikit, kita akan mengulas mengenai penyakit GERD ya.
Penyakit GERD yaitu suatu gangguan di mana isi lambung mengalami reflux secara berulang ke dalam esofagus yang menyebabkan terjadinya gejala dan atau komplikasi yang mengganggu. Ya, namanya reflux itu balik ya, melawan dari sifat dari kerongkongan ya. Kalau harusnya dia turun, kalau reflux akan naik ke kerongkongan. Sehingga jika halnya dibiarkan akan menyebabkan terjadinya esofagitis reflux ya. Jadi ada luka yang menyebabkan peradangan pada kerongkongan atau esofagitis reflux ya. Jadi memang kelainan ini disebabkan karena ketidaknormalan atau ketidakberesan pada sphincter yang membatasi antara lambung dengan kerongkongan ya. Jadi dia harusnya pada saat makanan masuk ya dia membuka, kemudian pada saat kita sudah makan, sudah minum ya akan menutup sehingga gas yang dari lambung tidak naik seharusnya. Tapi kalau sudah terkena penyakit GERD ini ya dia makan atau tidak makan dan terbuka terus, jadi nanti gasnya akan naik ya karena kontraksi atau elastisitas dari sphincternya sudah berkurang. Penyebabnya yaitu kelemahan lower esophageal sphincter atau LES ya, tadi ya disebutkan ya, ada kelainan dari LES ini, lower esophageal sphincter atau membran atau klepnya. Kekuatan tonus atau kekuatan untuk menutup dari sphincter ini normalnya yaitu lebih dari 3 mm Hg ya. Tapi jika kurang dari 3 ini ya sudah lemah. Dia tidak bisa menutup secara maksimal sphincternya ya. Normalnya lebih dari 3, tapi kalau kurang 3 akan lemah ya, dianggap lemah. Paling besar terjadi pada perokok dan orang yang overweight, yang sudah kelebihan berat badan. Ini yang paling sering. Kemudian ini merupakan gambaran dari lambung ya. Lambung ini ya, jadi fundus ini merupakan salah satu bagian di dalam permukaan lambung ya. Kemudian yang namanya LES atau lower esophageal ini posisinya di sini. Jadi dia akan membatasi antara esofagus kerongkongan ini dengan lambung ya. Di sphincter atau LES ini nanti dia berada di sini ya, ada sekatnya di sini ya. Jadi kalau dia sekatnya ini kontraksi atau kekuatannya berkurang, kurang dari 3 mm Hg ya, nanti dia akan gasnya akan naik ke atas ya. Seharusnya kan normal dia akan nutup terus ini. Kalau dia tidak makan ya nutup toh. Tapi kalau saat dia ini sudah berkurang ya nanti pada saat kita tidak makan ya nanti akan buka terus ke atas ya. Kemudian di sini ada pyloric sphincter juga, dari sphincter bagian bawah ini yang membatasi antara lambung dengan usus ini juga ada. Tapi yang pada penyakit GERD ini, yang pada LES ini, yang lower esophageal, yang di bawah dari esofagus atau kerongkongan ini yang bermasalah. Kemudian ini gambaran dari LES tadi ya, lower esophageal tadi, yang sphincter tadi ya, tentunya seperti ini di klep ya. Jadi dia nanti akan mengembang mengempis ya, akan membuka menutup seiring dengan adanya makanan yang masuk dan minuman. Dan jika nanti dia sudah kenyang, sudah tidak makan ya, dia nanti akan menutup lagi. Gambarnya seperti ini. Tapi jika dia berkurang tonusnya ya nanti akan membuka terus ininya. Dia posisinya di sini antara posisi lambung dengan posisi kerongkongan ya. Isi lambung yang memiliki potensi daya rusak atau ofensif yaitu asam lambung, pepsin, garam empedu, dan enzim pankreas ya. Ini yang jahat ya. Yang paling kuat yaitu asam lambung. Jadi asam lambung jika naik ke kerongkongan karena tonus atau kekuatan dari sphincter tadi berkurang, nanti akan lama-kelamaan ya nanti yang rusak yaitu kerongkongannya atau esofagelnya, dan jika lama-kelamaan akan menyebabkan terjadinya esofagitis tadi ya. Sehingga menyebabkan rasa terbakar di dada atau heartburn. Faktor defensif yang menyebabkan, yang memperkuat ya, yang melindungi dari terjadinya penyakit GERD ini yaitu pemisah anti reflux ya. Jadi sphincter tadi, kemudian bersihan asam dari lumen esofagus ya. Jadi
esofagus kerongkongan juga ada pelindungnya juga, ada mukusnya juga ya, yang melindungi dari gas dari lambung tadi ya. Kemudian ketahanan epitel esofagus ya, ketahanan pada jaringan di esofagus semakin kuat ya, epitelnya jika ada gas yang naik ya semakin kuat pula, dia tidak akan teriritasi atau tidak akan terjadi peradangan ya. Jadi yang merupakan faktor pertahanan ya ini ya, pemisah antireflux yang sphincter tadi, bersihan asam dari lumen ya, jadi ada pelindung di saluran kerongkongan dan ketahanan dari jaringan esofagus. Patogenesis atau timbulnya terjadinya GERD yaitu karena adanya ketidakseimbangan antara faktor defensif dengan faktor ofensif ya. Ini sama dengan penyakit luka lambung atau gastritis, yaitu sama-sama terjadi ketidakseimbangan antara faktor yang menyerang atau faktor ofensif dengan faktor pertahanan atau defensif. Sama juga dengan GERD, yaitu adanya juga ketidakseimbangan antara faktor defensif dengan ofensif ya. Faktor defensifnya yaitu esofagus ya tadi, yang menyebabkan untuk memperkuat dari kerongkongan tadi ya, seperti tadi jaringan epitelnya, adanya bersihan dari asam dan adanya sphincter tadi. Tapi ofensifnya tadi adanya asam lambung, pepsin tadi, gas dari pankreas tadi yang naik ke atas, itu yang menyebabkan terjadinya reflux atau apa namanya, yang merusak pada esofagus ya. Esofagitis atau peradangan pada esofagus atau pada kerongkongan dapat terjadi apabila yang pertama terjadi kontak yang cukup lama antara refluksat dengan mukosa esofagus ya. Refluksat tadi bisa dari asam lambung, bisa dari pepsin ya, bisa dari gastrik pankreatitis ya. Itu sudah terjadi ikatan antara reflux dengan permukaan mukosa di esofagus sudah cukup lama, sehingga nanti lama-kelamaan akan menjadi terjadinya peradangan atau luka pada kerongkongan. Yang kedua yaitu terjadinya penurunan resistensi jaringan mukosa esofagus ya. Jadi karena dia dipapar terus-menerus oleh refluksat tadi, nanti kelamaan jaringan epitel ya, jaringan pada apa namanya mukosa esofagusnya juga akan semakin rentan, semakin lemah ya. Yang ketiga yaitu terjadi gangguan sensitivitas terhadap rangsangan isi lambung ya. Jadi ada perubahan sensitivitas ini. Biasanya kalau dulu tidak ada masalah, kalau makan kenyang tidak ada masalah, tapi kalau sekarang kok sudah kita telat makan sedikit sudah sakit ya, gasnya sudah cepat naik ke atas ya, itu sudah terjadi sensitivitas yang berubah. Kalau dulu tidak ada masalah, kita merokok tidak ada masalah dengan pencernaan, kalau sekarang kok merokok sedikit sudah sakit perutnya lah, itu sudah terjadi perubahan sensitivitas ya. Kemudian untuk menegakkan apakah benar terjadi GERD atau tidak, yang pertama yaitu dengan cara melakukan penegakan diagnosa menggunakan kuesioner GERD, namanya GERD-Q ya, kuesionernya. Di kuesioner ini akan ditanyakan ke pasien yang terindikasi atau suspek GERD ya, biasanya kita akan interview. Dikembangkan berdasarkan data-data klinis, informasi studi klinis berkualitas, dan dari wawancara kualitatif terhadap pasien. Jadi sistemnya nanti interview ya, interview oleh kita kepada pasien. Kemungkinan menderita GERD jika skor yang didapatkan lebih dari atau sama dengan 8. Ya, jadi ada scoringnya nanti tiap pertanyaan itu ada scoring masing-masing. Sensitivitas dari prosedur kuesioner ini yaitu 65% dan spesifitas yaitu 71% ya, cukup baiklah 65% ya, tapi belum akurat sekali, tapi sudah cukup baik ya. Jadi pertanyaan nanti yang akan ditanyakan ya seperti sekitar ini, ada pertanyaan yang pertama yaitu how often did you have burning feeling behind your wristbone ya. Jadi apakah bagaimana seringnya Anda merasakan rasa terbakar ya pada dada ya. Jadi ada 0D, ada tidak ada sama sekali, 1 hari sekali, 2-3 hari, 4-7 hari ya. Yang pertama. Yang kedua itu how often did you have stomach contain liquid
of food moving upward to your throat. Jadi ada rasa isi dari lambung kita yang naik ya. Misalnya kita barusan makan sesuatu yang kuat ya, kemudian nanti suatu saat nanti dia akan rasanya gas itu akan balik ke atas ya. Rasa yang tadi kita makan di lambung akan balik. Nah itu ya, susah ya. Ada orang gelek atau sendawa juga pasti akan rasa itu yang kita makan, konten yang kita makan akan balik itu ya. Nanti akan ditanyakan juga apakah terjadi 0D, 1D, 2D, 4D ya. Semakin besar, semakin sering terjadi scoring pada harinya ini ya, semakin besar pula nilai dari kemungkinan orang tersebut akan mengalami GERD ya. Tapi jika masih jarang terjadi ya, scoringnya akan berkurang ya, kemungkinan tidak terjadi GERD ya. Pemeriksaan lanjutan selain dari kuesioner GERD-Q tadi yaitu yang kedua yaitu tes PPI. Tes PPI menggunakan obat-obatan golongan PPI tadi, golongan pompa proton inhibitor tadi ya. Nanti dia diberikan terapi PPI, apakah ada perubahan atau tidak. Tapi kalau ada perubahan ya memang dia positif GERD, tapi kalau tidak ada perubahan sama saja berarti dia bukan karena GERD ya. Kemudian endoskopi atau menggunakan pemeriksaan kamera yang dimasukkan, kemudian pH metri 24 jam atau pengukuran asam tingkat asam basa di kerongkongan ya, di esofagus bisa digunakan. Yang pertama yaitu tes PPI ya. Jadi PPI dosis ganda 1-2 minggu tanpa didahului pemeriksaan endoskopi ya. Jadi digunakan mekanisme pasien tersebut disuruh mengkonsumsi obat-obatan, contohnya tadi lansoprazol dan lain-lain tadi dengan dosis ganda selama 1-2 minggu. Jika gejala hilang dengan PPI dan muncul kembali jika PPI dihentikan ya. Jika misal dia minum kemudian sembuh ya. Kemudian jika dia tidak minum dan akan kumat lagi ya berarti dia positif GERD. Tapi jika kebalikannya ya berarti dia bukan GERD. Sensitivitas dari tes PPI ini yaitu 80% dan spesifitasnya 75% ya. Jadi lebih baik daripada penegakan diagnosa menggunakan kuesioner tadi ya. Yang ketiga yaitu esofaendoskopi, yaitu tidak selalu harus dilakukan pada saat baru pertama didiagnosa. GERD dapat ditegakkan berdasarkan gejala dan atau terapi empirik ya. Kemudian jika nanti dilakukan prosedur endoskopi, dilihat apakah ada jaringan atau permukaan di kerongkongan tadi yang rusak ya, mucosal break atau ada yang terputus atau ada luka, itu dilihat apakah jika memang iya ada luka atau ada jaringan yang tersayat gitu, jadi memang fix karena GERD. Tapi jika tidak ada jaringan yang rusak ya atau mucosal break tidak ada ya otomatis dia non esofagus, berarti bukan GERD ya. Penjawaban prosedur endoskopi menggunakan kamera. Kemudian penata laksanaannya ada 4 yaitu non farmakologi, farmakologi, endoskopi dan bedah. Ya, non farmakologi ya pastinya kita harus mengedukasi agar jangan makan terlalu kenyang. Kemudian sehabis makan ya jangan langsung tidur, diberikan jeda 2 jam terlebih dahulu sebelum kita tidur. Kemudian usahakan posisinya ini setelah makan ya posisi kita duduk ya, jangan kita tiduran. Kemudian jangan konsumsi rokok, jangan meminum alkohol yang akan mengurangi kekuatan dari sphincter tadi ya. Kemudian farmakologi nanti biasanya menggunakan obat-obatan PPI ya, kemudian endoskopi dan bedah. Target yaitu untuk menghilangkan gejala atau keluhan itu yang pertama ya. Jadi rasa heartburn atau rasa terbakar pada dada ini sangat tidak nyaman ya. Rasanya itu panas dada nih. Kemudian jika nanti ada esofagitis atau ada luka pada esofagus juga akan memperparah lagi ya. Kemudian jika nanti ada reflux atau ada rasa sesuatu yang naik di lambung ini ya nggak enak juga ya. Otomatis apa saja yang barusan kita makan akan rasanya akan balik lagi ke atas ya, sangat tidak enak ya di kerongkongan, di mulut ya. Kemudian nanti yang kedua yaitu menyembuhkan lesi esofagus ya, menyembuhkan jika ada luka pada kerongkongan. Ini yang harus disembuhkan juga, karena nanti lama-kelamaan kalau tidak bisa disembuhkan nanti akan
memperburuk terjadinya GERD ini. Kemudian mencegah kekambuhan yaitu untuk bisa jangan sampai GERD ini akan kumat kembali setelah nanti sembuh, ya nanti jangan diulang kebiasaan buruk tadi ya, yang seperti makan terlalu kenyang, kemudian makan langsung tidur, kemudian sering merokok, ini ya harus dihentikan agar tidak kambuh. Kemudian memperbaiki quality of life atau kualitas hidup ya, otomatis kalau orang sudah kena GERD ya rasanya tidak nyaman ya, seperti orang jantungan rasa panas terus ya. Kemudian mencegah timbulnya komplikasi dengan penyakit lain ya, jangan sampai terjadi komplikasi. Terapi non farmakologi yang digunakan yang pertama yaitu atur berat badan ideal ya, sesuai IMT atau indeks massa tubuh yang sesuai ya. Jika misal kita overweight atau underweight ya harus kita maintain ya, jangan sampai terlalu besar, terlalu gemuk ya. Misal kita diet atau gimana, jika misal kurang ya nanti kita perlu nutrisi yang banyak ya. Ya kalau bisa IMT lah ya. Kemudian tinggikan kepala 15-20 cm saat tidur. Ya jadi harus ada dikasih ganjal ya di kepala atau di pinggang kita biar nanti posisinya lebih tinggi 15-20 cm. Bila dibandingkan dengan perut. Hentikan merokok dan alkohol. Ini yang harus dilakukan terutama pada pria ya. Hindari makan makanan dan minuman yang merangsang asam lambung ya. Jadi harus dijaga makan atau minuman yang memang merangsang asam lambung seperti kopi ya tadi ya, makanan yang kecut, pedas ya, bersantan itu harus dikurangi. Kemudian makan jangan terlalu kenyang ya, makan secukupnya aja, jadi jangan berhenti setelah terlalu kenyang ya. Kalau kita makan yang ideal ya sebelum kita terlalu kenyang ya sudah berhenti dulu, biar nanti ada space, ada ruang untuk lambung ini biar bisa bergerak ya. Kemudian makan malam paling lambat 3 jam sebelum tidur, paling 3 jam ya, jadi lebih lama lagi. Jadi kalau misalnya kita makan jam 6 sore ya tidurnya jam 9 malam, ya nanti tidak balik itu makanan dan refluksnya. Terapi yang drug of choice yang pertama yaitu PPI ya, golongan tadi lansoprazol dan sebagainya tadi. Dosis per harinya yaitu 1 kali ya, selama 2-4 minggu. Jadi sekitar setengah sampai 1 bulan ya. Kemudian bila gejala GERD masih ada, dosisnya ditingkatkan 2 kali per hari selama 4-8 minggu ya. Jadi dievaluasi terlebih dahulu 2-4 minggu 1 kali sehari. Kemudian jika hasilnya tidak bisa maksimal ya ditingkatkan 2 kali sehari selama 4-8 minggu atau selama 1-2 bulan ya. Contohnya ya ini terapinya menggunakan omeprazol, pantoprazol, semua yang albuterol ya. Dosis tunggal yang 2-4 minggu, kemudian dosis ganda 2 kali sehari selama 1-2 bulan ya. Kemudian obat-obatan lain yang mungkin digunakan untuk penyakit GERD ini ya nanti bisa dilihat kira-kira mana yang hasilnya plusnya lebih banyak ya. Plus 2 ini prokinetik misal pada perbaikan gejala yang bisa juga digunakan untuk memperbaiki simptom atau keluhan atau gejalanya ya. Ini kombinasi juga mungkin bisa digunakan golongan H2 reseptor blocker tadi seperti simetidine dengan golongan prokinetik seperti domperidone, metoclopramide juga bisa digunakan ya. Ini untuk pengobatan secara simptomatiknya ya. Tapi yang pengobatan utamanya jangan sampai dilupakan, yaitu pengobatan PPI-nya ya, yang menggunakan lansoprazol tadi dan teman-teman. Kemudian yang terakhir yaitu pembedahan, ini yang sudah final ya, sudah tidak bisa disembuhkan dengan terapi farmakologi, baru dilakukan pembedahan ya, untuk membetulkan dari sphincter atau les tadi yang bermasalah ya. Ini memang bisa menunjukkan nilai poin yang paling maksimal di pembedahan ini ya. Kemudian ini alur dari GERD ya, nanti silakan bisa dilihat sendiri terapi yang digunakan sebelum nanti orang tersebut masih terduga atau suspek ya, sampai orang tersebut akan menjalani terapi GERD atau bukan ya, nanti
tata laksana diagnosanya akan dilakukan seperti ini. Moga nanti bisa dilihat sendiri. Kemudian diagnosa banding ya, untuk orang yang penyakit GERD bisa digunakan diagnosa infak miokard ya, seperti orang yang terkena jantung ya. Infak miokard atau aritmia pectoris itu sama ya. Jadi ada orang yang memang ada kelainan pada pembuluh darah menuju jantung, itu namanya infak miokard atau angina pectoris ya. Itu juga akan dijadikan diagnosa banding terhadap penyakit GERD karena memiliki manifestasi atau gejala yang sama ya antara infak miokard dengan GERD. Yang selanjutnya itu komplikasi ya, komplikasi jika nanti tidak ditanggulangi atau disembuhkan nanti akan terjadinya Barrett's esophagus ya dan struktura esophagus ya. Jadi ini sudah ada luka yang semakin parah ya kalau dibiarkan tidak disembuhkan secara maksimal. Jadi penampakan dari Barrett's esophagus ya, jadi ada gambaran warna merah atau luka pada kerongkongan tadi ya, dan sudah cukup luas ini. Ini seperti ini, jadi ada di kerongkongannya ada lukanya yang berwarna merah, ini sudah cukup luas dan nanti lama-kelamaan nanti akan mengerus terus-menerus pada jaringan di kerongkongan ya. Ini yang struktura esophagus ya. Ini juga manifestasinya berwarna merah dan akan menimbulkan luka sehingga ada pendarahan ini ya. Ini yang komplikasi yang lebih parah dari GERD. Oke, begitu saja paparan hari ini. Semoga bisa diterima dengan baik oleh adik-adik, dan jika ada pertanyaan silakan disampaikan.